adanya suatu negeri, ashabul qaryah, penduduk suatu negeri, di mana mereka itu adalah sebagai orang-orang musyrik. Dan memang demikianlah, para nabi dan para rasul itu selalu diutus oleh Allah kepada masyarakat yang mereka itu musyrik. Dan rupanya kemusyrikan ini selalu berulang, sembuh dengan satu rasul. Setelah itu في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dahulu disebutkan pernah ada suatu negeri. Banyak menyebutkan negeri itu namanya Antakya, meskipun ada berbagai macam pendapat yang lain. Memang di ayat ini tidak disebutkan negeri apa, karena mungkin nama negeri itu di mana nggak begitu penting. Tapi yang penting adalah pelajarannya, bahwa ada suatu negeri dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini memimpin negeri tersebut dengan kepemimpinan yang mengajak masyarakat untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka semuanya dalam pandangan Islam disebut sebagai kaum musyrikun, orang-orang musyrik, paganisme. Tuhannya itu banyak. Ini memang kajian kita rutin, Pak Imam. Di masjid ini ternyata kita sekarang sampai halaman 442. Sebenarnya saya ingin tanya itu, terakhir kita di masjid ini ada nggak yang ingat halaman berapa tempo hari? Pembawa acara yang ingat? Ada nggak jamaah yang ingat? Pas tempo hari itu antara bacaan imam besar dengan yang kita kaji itu pas halamannya. Ibadur Rahman di surat Al-Furqan. Itu kalau dihitung Ustaz Wahyudi, sudah berapa halaman antara pertemuan kita yang lalu dengan sekarang? 100 halaman. Berarti silakan dihitung, sudah 100 minggu atau 100 pekan. Itu kalau dihitung sudah berapa tahun yang lalu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, kita sekarang berada di surat Yasin. Hadis-hadis menyebutkan sahibu Yasin. Ini surat Yasin. Nabi menyebutkan sahibu Yasin. Surat Yasin. Kemarin sudah pembukaannya sudah kita sampaikan. Awal ceritanya juga sudah kita sampaikan. Sekarang kita di sini kita lanjutkan sejenak. Iya. Surat Yasin ini pokoknya itu adalah menceritakan adanya suatu negeri, ashabul qaryah, penduduk suatu negeri, di mana mereka itu adalah sebagai orang-orang musyrik. Dan memang demikianlah, para nabi dan para rasul itu selalu diutus oleh Allah kepada masyarakat yang mereka itu musyrik. Dan rupanya kemusyrikan ini selalu berulang, sembuh dengan satu rasul. Setelah itu muncul lagi, ditambah lagi. Kemusyrikan ini bukan merupakan kekuatan masyarakat, tapi kemusyrikan ini
adalah kekuatan politik. Andaikan hanya masyarakat saja gampang. Tapi yang ngajak musyrik itu adalah presidennya. Itu adalah rajanya. Jadi yang musyrik itu bukan hanya masyarakat, tapi memang menjadi sistem pemerintahan, menjadi sistem politik bahwa masyarakat harus menyembah berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu nggak satu, tapi banyak. Karena itulah maka mereka disebut kaum musyrikun. Dan juga mereka bisa saja menyembah juga kepada Allah. Mereka itu menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada selain Allah, dan karena itulah disebut dengan musyrik. Jadi kaum musyrikun itu bukan hanya menyembah selain Allah saja. Di samping mereka menyembah selain Allah, mereka juga menyembah Allah. Apalagi yang dihadapin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal itu kalau menyebut Allah itu fasih sekali. Dan masyarakat saat itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi saat nyembah, mereka bisa menyembah kepada Lata, Uzza, patung ini dan seterusnya itu. Itulah maka mereka disebut sebagai kaum musyrikun. Nah ini katakanlah negeri Antakya ini, mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah, maka Allah utus Rasul. Tidak akan ada suatu kaum yang di situ tidak diutus Rasul. Dan ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Karena sebenarnya kan lucu manusia itu. Kok bisa-bisanya nyembah patung? Kok bisa-bisanya nyembah ya batu? Padahal manusia itu kalau dikatakan batu kamu, mau nggak? Lu kan nggak mau. Tapi ternyata nyembah batu, gitu. Termasuk juga nyembah orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati itu disembah. Padahal kalau dikatakan mati kamu, gimana? Marah dia kan? Termasuk ada juga yang nyembah binatang. Lu binatang disembah. Kerbau disembah, sapi disembah. Padahal kalau dibilang kerbau kamu, gimana? Marah kan dia? Itulah manusia. Manusia itu pintar, tapi ternyata dalam sejarahnya seringkali terjerumus kepada kondisi yang sangat bodoh. Dan karena itu disebut jahiliyah. Jahiliyah. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Karena nggak ada binatang itu yang nyembah binatang lain, bahkan nyembah manusia juga nggak ada. Anjing saja itu juga nggak juga kan nyembah manusia itu. Taatnya itu taat menjilat, ya kan? Kalau nggak ada sih nggak taat dia, kan gitu. Itu anjing. Jadi nggak sepenuh hati anjing itu taat kepada majikannya. Gitu. Coba kalau nggak percaya, datanglah ke suatu tempat yang di situ ada anjing bawa daging, sudah berubah dia. Loyalitasnya sudah berubah kepada siapa yang bawa daging. Nggak usah daging lah, tulang saja. Itu model anjing. Dan ternyata manusia ada juga yang model seperti itu. Loyalitasnya tergantung kepada siapa yang bawa. Di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah utus satu Rasul. Ternyata Rasul ini nggak didengar, dilecehkan. Maka Allah tambah satu Rasul lagi, jadi dua. Seperti Nabi Musa, Allah tambah dengan Nabi Harun. Masih tidak didengar, Allah utus lagi satu lagi, jadi tiga. Dan yang ketiga ini luar biasa. Luar biasanya itu karena dari orang yang paling buruk secara fisik. Yang ketiga ini paling buruk secara fisik dalam kondisi sakit. Ini nggak ada kan ya yang sakitnya? Ada yang sakit. Pak Imam tadi nyebut nggak ada yang merangkak. Ini lihat. Yang ketiga ini karena mendengar dua rasul ini didustakan, dua rasul ini dicaci, dimaki, maka dia berlari min aqsal Madinah, dari ujung kota, berteriak sambil terseok-seok sambil dia sakit, karena disebutkan sakit lepra. Dia tidak muncul karena dia sakit lepra. Maka dia ngambil suatu tempat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu rezekinya luar biasa.
Orang ini sakit tapi rezekinya ada juga, banyak juga. Tidak disebutkan di sini. Karena nggak penting sebenarnya memang. Rezeki itu prosesnya bagaimana? Karena yang jelas dari Allah. Rezeki itu yang jelas dari Allah. Maka nggak disebutkan. Orang ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ditambah lagi rajin berinfak, bersedekah. Kerjaannya hanya itu. Beribadah, berinfak, beribadah, berinfak. Dia dalam kondisi sakit dan tidak mengeluh kepada Allah. Tidak mengeluh kepada Allah. Sakit lepra. Tidak mengeluh kepada Allah. Kita gimana kalau sakit? Hah? Gimana kita kalau sakit? Ya itu tadi. Pasti akan mengeluh ke sana kemari. Dia tidak. Beribadah saja kepada Allah, berinfak, bersedekah. Tapi mendengar dua rasul ini didustakan, maka dia berlari keluar dari guanya. Keluar dari tempat ibadahnya, berseru, berimanlah dengan utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus ini. Mereka ini nggak minta apa-apa. Lihat, mereka ini kan nggak minta apa-apa. Nggak pasang tarif dia. Nggak minta amplop, nggak minta apa. Kok kalian nggak mau mendengar? Apa persoalannya? Kalian diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah murka ternyata masyarakat itu. Tambah marah dan tambah mengejek utusan yang ketiga ini. Singkat cerita, tidak disebutkan dengan yang kedua. Di tafsir-tafsir disebutkan dengan yang ketiga ini. Yang ketiga ini langsung, karena terus dia berbicara untuk mengajak beriman, maka kemudian ditangkap, dikeroyok, diinjak-injak. Naudzubillah. Dan begitulah bengisnya orang-orang musyrik. Diinjak-injak sampai keluar isi perutnya dari dubur. Seperti itu kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di ayat sebelumnya, dia ini tatkala menghembuskan nyawanya, dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, seandainya kaumku tahu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di mana Allah telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia. Karena dia disebutkan udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, dan dikatakan selesai sudah tugasmu dan selamat tinggal dengan semua kesusahan dan kesedihan. Sakit yang kamu derita di dunia selesai sudah, dan nikmatilah sekarang jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi utusan yang ketiga ini disebutkan masuk surga, dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, andaikan mereka tahu sekarang apa yang aku dapatkan. Gitu. Tentu mereka tidak seperti itu. Jadi masih tetap mengharapkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka tidak beriman. Karena itulah maka disebutkan masyarakat yang seperti itu, negeri yang seperti itu, Allah tidak perlu mengutus malaikat, tidak perlu mengerahkan tentara untuk menghancurkan. In kanat illa sayhatan wahidah, cukup hanya sekali teriakan. Fa idzahum khamidun, maka tiba-tiba mereka menjadi bergelimpangan, mati semuanya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Allah mengirimkan bala tentara. Tidak perlu Allah mengirimkan polisi, tidak perlu Allah mengirimkan tentara, tidak perlu Allah mengirim malaikat. Cukup dengan satu teriakan, dan kemudian mereka mati semuanya bergelimpangan, tidak tersisa. Dan begitulah sunnatullah biasa terjadi. Mirip seperti Abraha yang mau menggempur Ka'bah. Apa yang Allah lakukan? Allah tidak mengerahkan pasukan dari manusia. Allah juga tidak mengerahkan pasukan malaikat. Allah cukup mengirim burung abil. Dan itu lemah. Burung itu kan lemah.
Burung itu lemah. Cukup mengirim burung ababil dan selesailah Abraha itu. Semuanya mati, Abraha dibuat terseok-seok pulang sampai ke negerinya. Bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini sudah siang? Sudah tihar? Belum? Gimana? Masih lanjut? Masih lanjut? Masih betah? Ya, kita lanjut. Ini memang baru muqaddimahnya. Biasanya kemudian kita ambil pelajaran. Mari kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama bisa kita ambil. Ini rupanya yang datang banyak sekali. Sampai dari Sulawesi datang juga. Ya, ini saudara saya ini. Dari Sulawesi, tempo hari Surabaya, kemudian ke Sulawesi, sekarang ke Bengkulu lagi. Luar biasa. Ini putra Bengkulu asli, tapi alhamdulillah menjadi orang penting di Surabaya, di Sulawesi dan seterusnya. Dan semoga kita semuanya di Bengkulu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pelajarannya yang pertama, suatu negara atau juga mulai dari pribadi, keluarga, bangsa dan negara itu kalau tidak mengikuti petunjuk Rasul, tidak mengikuti petunjuk Rasul yang diutus Allah, maka ujungnya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada. Maka Allah tidak menyebutkan di sini penduduk mana, cukup ashabul qaryah. Karena ini umum sifatnya. Dimanapun ada manusia, terlebih manusia dalam konteks masyarakat yang kemudian berbangsa dan bernegara itu punya kekuatan politik gitu, lalu tidak tunduk dan patuh kepada Allah, justru mereka itu musyrik, menyembah selain Allah, lalu diingatkan kok tidak mau mengikuti ajaran Allah, maka ujungnya dimusnahkan. Ini ketetapan, tidak akan bisa dibantah dimanapun berada. Ini bukan berlaku di Arab saja, tapi berlaku di seluruh permukaan yang disebut bumi ini. Jadi, oleh karena itu, kalau ada kaum yang tidak mau diatur oleh Allah, carilah bumi selain bumi Allah, gitu. Itu prinsipnya begitu. Kalau masih di bumi Allah, lo kok tidak mau menyembah Allah, justru menyembah selain Allah, diutus utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus, lo kok didustakan, maka bersiap-siaplah untuk dibinasakan oleh Allah. Ini hukum. Ini hukum. Dan kita sudah tahu bukan satu dua. Antioquia tadi kan nggak ada sudah. Silakan dilihat. Negara-negara yang ada sekarang itu silakan dilihat. Umurnya baru berapa tahun? Hah? Yang paling tua berapa tahun? Belum ada yang 500 tahun. Belum ada yang 500 tahun. Rata-rata baru sekitar 100 tahun. Negeri kita saja baru berapa? Belum 100 tahun kan? Indonesia belum 100 tahun. Belum 100 tahun. Memang tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba Allah musnahkan, enggak. Bertahun-tahun. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Dikasih kesempatan. Sampai itu. Karena Fir'aun saja itu lama. Fir'aun itu lama berkuasa. Jangan dikira tiba-tiba Fir'aun langsung kalah dengan Nabi Musa, tidak. Panjang itu ceritanya. Sampai kemudian tenggelam. Tapi prinsipnya demikian. Kita harus tahu bahwa di mana ada suatu negeri yang di situ terus menyembah berhala, musyrik, diingatkan tidak mau, maka akan pasti dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amerika itu kalau terus-terusan kafir, maka akan lenyap. Iya. Cina kalau terus kafir akan lenyap. Rusia sudah lenyap, ya kan? Soviet sudah lenyap kan? Soviet sudah lenyap. Dan itu negeri terbesar saat itu. Lenyap sudah, berantakan. Lenyap kan? Dan kita menyaksikannya. Bukan dongeng lagi, bukan dongeng lagi, lenyap. Kalau Majapahit dan seterusnya sudah memang kita pelajarinya, lenyap sudah kan? Lenyap semuanya. Sriwijaya, Sri apalagi itu, lenyap sudah.
Firaun lenyap. Firaun, kerajaan yang sangat besar, khususnya di Mesir dan kawasan saat itu, lenyap. Dan alhamdulillah, Firaun itu hebat, besar. Tapi karena lenyap dengan kekafiran, maka di Mesir tidak ada jalan Firaun, enggak ada. Enggak ada. Tidak ada orang Mesir itu membanggakan Firaun, enggak ada. Universitas Firaun enggak ada di sana, gitu. Apalagi di Mekah, enggak mungkin ada jalan Abu Lahab, enggak ada. Bahkan nggak akan ada yang berani ngasih nama cucunya Firaun, nggak ada. Selesai sudah nama Firaun. Apalagi nama Abu Jahal. Ada ibu-ibu yang berani ngasih nama anaknya Abu Jahal? Nggak ada kan? Selesai. Kita nggak jauh-jauh sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya. Itu sunnatullah. Berikutnya. Kerugian besar baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat berbangsa dan bernegara itu adalah menolak wahyu. Itu kerugian. Menolak wahyu, itulah rugi. Ya hasratan 'alal ibad. Betapa ruginya mereka menolak wahyu. Kitab yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah ditolak. Sementara ilmu-ilmu yang lain diterima, yang sumbernya nggak jelas diterima, tapi wahyu ditolak. Itulah kerugian. Sebaliknya, keberuntungan itu adalah menerima wahyu. Bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para pemuda, ini patokannya. Kalau kalian ingin sukses, kalian ingin hebat, kalian ingin jaya, terima wahyu. Polisi sama, ya, mau hebat, terima wahyu. Tapi kalau kalian mau rugi, tolaklah wahyu. Akan jadi Abu Jahal. Itu. Nah, di situ rumus manusia itu gampang, sederhana. Apalagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu di sini luar biasanya Nabi. Nabi itu mewariskan wahyu. Para Nabi dan Rasul mewariskan wahyu juga, tapi terbatas. Wahyu yang diterima oleh, ya di sini Sahibu Yasin ini kita nggak tahu mana kitabnya, nggak ada. Sampai yang terakhir, ya Taurat, Zabur saja, silakan. Ada nggak yang tahu Zabur? Saya kira nggak ketemu. Itu. Taurat dan Injil, iya ada. Tapi kan aslinya nggak ketemu kita. Gitu. Karena memang sudah selesai. Tinggal satu-satunya wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diwariskan Nabi kepada kita semuanya. Maka sebenarnya gampang hidup itu. Gampang. Setelah diutusnya Nabi itu gampang hidup itu. Pegang Al-Quran, baca Al-Quran, pahamin Al-Quran, sampaikan Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka dasar. Karena Al-Quran itu mukjizat. Disebut sebagai mukjizat kubro. Mukjizat yang terbesar. Gitu. Orang kalau pegang mukjizat gimana? Pegang mukjizat, ya dasar. Gitu. Maka kerugian besar kalau sampai menolak wahyu. Dan keberuntungan besar kalau menerima wahyu. Maka bapak, ibu-ibu, pastikan anak-anak itu mewarisi wahyu. Boleh jadi dokter. Ini ada Pak Dokter, ya kan? Ketua ID, mantan atau masih? Ya. Boleh jadi dokter, boleh jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh. Mana Pak Wali? Katanya datang beliau, tapi nggak datang. Pak Wali juga, ya boleh, silakan jadi itu. Tapi satu, jangan coba-coba menolak wahyu. Terima wahyu. Polisi yang punya wahyu dahsyat. Gubernur punya wahyu dahsyat. Dokter punya wahyu dahsyat. Tapi siapapun kalau sampai menolak wahyu maka rugi. Dokter menolak wahyu maka akan menjadi dokter yang paling buruk. Polisi menolak wahyu akan menjadi polisi yang terburuk. Bahkan presiden
yang menolak wahyu akan menjadi presiden yang terburuk. Dan contohnya itulah Fir'aun. Menolak wahyu. Contohnya lagi Abu Jahal. Contohnya lagi yang ada di surat Yasin ini. Itu patokan. Oleh karena itu Bapak nggak perlu resah anak jadi apa. Nggak perlu resah. Yang penting anak ini memegang wahyu, komitmen dengan wahyu, komitmen dengan Al-Quran, maka jadi apapun hebat dia. Hatta jadi pengumpul sampah pun dia akan hebat. Akan hebat. Lihat Bilal. Apa Bilal itu? Budak. Tapi dengan menerima wahyu, maka Bilal setara dengan Perdana Menteri. Itu. Oleh karena itu, para orang tua harus paham ini. Pastikan anak megang wahyu. Setelah itu mau jadi apa? Nggak ada masalah. Inna sa'yakum lasyatta. Memang manusia itu berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya dokter. Apalagi semua jadi anggota DPR. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua jadi anggota DPR gimana? Apalagi semua jadi gubernur. Ya nggak mungkin. Gubernur itu hanya satu. Di Bengkulu. Di Indonesia hanya berapa? Kepala dinas berapa? Enggak banyak. Sekda ya satu. Nah, di situ. Enggak penting. Jadi apapun itu enggak ada masalah. Asal megang wahyu. Karena disitulah titik penentu. Titik penentu orang itu sukses atau tidak. Sukses itu bukan karena jadi dokter. Sukses itu bukan karena jadi gubernur. Sukses itu bukan karena jadi anggota DPR. Bukan itu. Tapi sukses itu Anda megang wahyu. Dan ketika Anda megang wahyu, maka Anda jadi apapun sukses. Berapa tuh? Ketiga. Masih dilanjut? Ini banyak ini. Karena satu halaman. Banyak. Berikutnya. Nah, di sini. Soal urusan dunia. Makan, minum. Mohon maaf. Soal urusan dunia, gampangnya urusan ekonomi. Itu gampang. Urusan ekonomi itu bagi manusia gampang. Bagi manusia itu gampang. Lihat, binatang itu nggak ada yang mati karena krisis pangan. Ya kan? Binatang itu nggak ada. Loh, apalagi manusia. Manusia itu punya mulut hanya satu kan? Cara untuk mencari maisha, cara untuk mencari ekonomi itu banyak. Bisa dengan tangannya, bahkan bisa dengan matanya, bisa dengan mulutnya, bisa dengan telinganya, bisa dengan pikirannya. Itu. Maka kalau soal urusan ekonomi itu kecil. Ini yang harus kita ketahui. Ini paradigma Al-Quran. Ya, paradigma Al-Quran. Dan mungkin ini banyak yang bantah. Tapi silakan. Saya menyampaikan ini paradigma Quran. Ekonomi itu kecil. Jangan sampai kita terbawa dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menganggap ekonomi itulah nomor satu. Itulah nomor satu. Kenapa? Ya karena binatang. Binatang itu dalam hidupnya itu kan soal makanan. Soal makanan dan soal minuman. Itu agendanya. Bagi orang yang beriman bukan. Bagi orang yang beriman agenda utamanya itu beribadah. Soal makanan itu gampang. Allah kasih. Tidak mungkin hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ditelantarkan. Itu begitu. Ini paradigma. Ini paradigma. Lihat cicak. Cicak itu makannya cari apa? Dengan apa? Hanya dengan mulut, pakai lidah. Dan yang dimakan hanya nyamuk. Dan nyamuk itu yang bisa terbang. Tapi silakan dilihat, apa ada cicak itu di pinggir jalan? Kasihan. Enggak ada kan? Ada cicak itu jatuh, lalu kemudian cari belas kasihan? Tidak. Terus kemudian saya ini kelaparan. Kemudian mati gara-gara kelaparan. Tidak. Itu cicak yang sangat terbatas yang dimakan dan sangat terbatas cari makan. Manusia, lihat. Yang dimakan oleh manusia apa? Masya Allah. Semua bisa dimakan oleh manusia. Ikan di laut itu berapa jumlahnya? Tumbuh-tumbuhan berapa jumlahnya? Buah-buahan berapa jumlahnya?
Terus cara mencarinya berapa jumlahnya? Nggak terhitung. Nggak terhitung. Dengan nulis saja itu bisa cari uang. Dengan ngomong saja bisa cari uang. Gitu. Nggak usah pakai proyek-proyek lah. Gitu. Begitu kira-kira. Maka disinilah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal makanan dan minuman itu gampang karena Allah menjadikan waja'alna fiha jannatin min nakhil. Allah jadikan di bumi itu seperti surga. Kebun-kebun yang di situ ada kurma, ada anggur, ada mata air. Liya'kulu min thamarihi, agar mereka itu bisa makan dari buah-buahannya, wa ma'amilathu aidihim, dan apa yang dilakukan oleh tangan mereka, afala yashkuru. Kenapa mereka itu nggak bersyukur? Jadi persoalan ekonomi itu kata kuncinya bukan karena pinter, bukan karena ini, tapi Anda bersyukur atau tidak. Di sini. Silakan untuk belajar ekonomi. Dan Anda akan keliru kalau tidak ketemu dengan paradigma ini. Soal ekonomi itu bukan soal sumber daya alam. Soal ekonomi itu bukan soal kepintaran mainkan bagaimana ekonomi. Tapi soal ekonomi itu soal Anda bersyukur atau tidak. Ini di sini. Silakan dibedakan. Orang kalau mengandalkan otak, cari ekonomi ke otak, maka merusak. Dan inilah yang sedang terjadi. Maka memang siap-siap untuk selalu sulit sementara ini. Karena ekonomi dipegang oleh mereka. Yang kita pegang saja itu kertas, yang nggak ada nilainya. Dan kapan saja itu bisa naik atau bisa turun. Apalagi rupiah. Kayaknya cerita naik nggak pernah ada. Cerita turun terus menerus. Ya, hati-hati. Kita pegang uang itu nggak akan ada artinya nanti. Karena ini otak busuk yang mensistemnya. Padahal Allah tunjukkan kalau soal ekonomi itu Anda bersyukur atau tidak. Dan ini menjadi patokan kita secara pribadi, berkeluarga dan seterusnya, berbangsa dan bernegara. Secara pribadi keluarga, kalau kita ingin bahagia, ekonomi kita baik, bersyukurlah kepada Allah. Jangan ngejar pendapatan yang banyak dulu. Pendapatan yang banyak, kalau kita nggak bersyukur, hancur. Betul? Ibu-ibu, masih dengan kita? Masih dengan kita? Ingin suaminya tambah pendapatan atau cukuplah? Cukuplah atau tambah? Ingin sakunya penuh dengan uang atau hatinya penuh dengan iman? Mana pilih mana? Yang benar. Banyak ibu-ibu itu milih uang. Padahal sudah banyak cerita. Kalau suami itu banyak uang, itu akhirnya jarang pulang. Betul? Betul? Nah, ngaku kan? Itu. Iya. Tapi kalau penuh dengan iman, apalagi nggak ada uang, ya sering pulang. Tapi tentu saja ada uang dan penuh dengan iman, maka insya Allah ya istiqomah. Itu. Perceraian sudah terbukti. Gitu. Itu bukan karena ekonomi, tapi karena kurang iman. Bukan karena kurang uang. Itu. Kurang iman. Di sini. Maka apa tadi? Afala yashkurun atau tashkurun tadi? Afala yashkurun. Kenapa enggak bersyukur? Jadi titiknya di sini. Lihat sekarang, kita di bawah itu bicara soal ekonomi. Kayak kita nggak makan saja. Padahal persoalannya bukan itu. Negeri kita ini orang mengatakan hampir bangkrut. Itu bukan karena nggak ada sumber daya alam. Kita ini paling kaya. Tapi kenapa kok bangkrut, banyak utang? Karena nggak bisa bersyukur. Nambah terus, bukan nambah pendapatan, tapi nambah utang. Saya dengar sampai kita sekarang punya utang. Kota kabupaten kita ini punya utang, dredeg saya. Loh, ternyata yang punya utang bukan nasional. Sekarang sudah merembet. Kota punya uang, kabupaten punya uang, punya utang. Di setiap rumah tangga punya utang. Lah barangnya kreditan semua. Betul? Ada motor kredit. Iya, Ibu. Ada magic chair baru kredit juga. Iya kan? Bahkan ada mukena baru kredit. Masya Allah. Ini karena tidak bersyukur. Ada PNS
itu mengeluh habis. Ini ada BNS mengatakan, Pak Ustadz, saya bagaimana zakat? Wong sudah habis semuanya. Habis semuanya. Ada itu Ustadz Yusuf Hamdan? Ada kan? Iya ada kan itu. PNS tapi habis. Nggak ada lagi, nggak tersisa Pak. Coba bayangkan. Kenapa? Kurang bersyukur. Padahal Allah sudah ngasih rezeki itu banyak. Maka Allah tunjukkan, lihat. Di mana tempat itu di situ bersyukur maka melimpah. Gambarannya kalau sekarang, tadi sudah ayatnya sudah dibacakan pas sholat. Imam tadi itu membacakan. Makkah Madinah itu tandus. Tapi melimpah kalau soal ekonomi. Mengapa? Bersyukur insya Allah. Masyarakat di sana terlepas bahwa banyak ngeritik ini dan itu, tapi kita harus sadar. Kita harus tahu diri. Kita sering ya mencaci maki Saudi ini dan seterusnya itu. Tapi kita harus sadar mereka lebih bersyukur daripada kita. Apalagi yang di Mekah, di Madinah. Gitu. Yang di Mekah, di Madinah. Mereka lebih bersyukur. Dan karena itu, alhamdulillah melimpah. Dan salah satu bagaimana mereka itu bersyukur, lihat saja masjid di sana. Tiap saat, tiap hari. Di sana itu event umroh yang mirip haji itu tiap hari. Dan itu Masya Allah bersih. Bagus, pelayannya bagus. Nggak ada istilah kredit. Tiap hari. Coba bayangkan. Ini kan sudah hampir kredit. Ini kita baru sekali. Sudah kredit. Di depan itu sudah kredit. Di Mekah lebih dari ini, itu tiap hari tidak ada kredit. Saya nanti tes memang. Setelah acara ini kira-kira sampah kita banyak enggak? Ya kan? Kalau sampah kita banyak, maka itu salah satu tanda kita enggak bersyukur. Di sana itu sebegitu banyaknya manusia, itu tidak ada sampah itu berjajaran. Ludah tidak ada. Semua tahu bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita biasa aja memang. Kita di sana bisa bersyukur, bisa tertib. Di Makkah, di Madinah kita orang Indonesia itu kan terkenal, bisa tertib, bisa buang sampah nggak sembarangan. Satu yang nggak bisa itu di toilet pesawat. Orang Indonesia itu bajir kalau di situ, nggak ngerti, karena mungkin nggak dikasih pelatihan. Iya kan? Saya ingin nanti kalau umroh sama kita ya kita kasih pelatihan dulu. Gimana sih gunakan toilet di pesawat? Bagaimana berwudu? Kita itu nggak bisa berwudu. Nggak kalau nggak banjir nggak wudu namanya. Padahal yang namanya wudu itu yang nggak harus banjir. Itu. Nah di sana itu kita tertib, di luar negeri itu tertib. Tapi sayang, pas balik ke dalam negeri sendiri nggak tertib. Masya Allah buang sampah lu di pinggir jalan. Baru sadar ketika ditulis siapa yang buang sampah di sini maka terlaknat 7 turunan. Baru dia berhenti. Ya. Saya kira memang boleh. Nggak apa-apa kalau ada yang buang sampah kayak gitu. Mungkin wali kota, gubernur udah pegel gitu. Ya kan? Nggak apa-apa masyarakat tulis siapa yang buang sampah di sini berarti anjing. Ya kan gitu. Siapa yang buang sampah di sini ya berarti mati mendadak gitu kan. Iya, baru sadar dia. Nah masa di jalan buang sampah sembarangan. Terus mana tadi? Berikutnya. Kita cukupkan yang terakhir. Berapa tadi? Hah? Kok berempat? Berempat tadi? Iya. Kelima sekarang. Kok bisa berempat? Ayah, lihat ini. Allah ciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka merupakan kejahatan besar. Kalau kemudian ada yang menyandingkan nggak apa-apa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, LGBT. Ini ayat ini jelas. Allah tunjukkan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan azwaj, berpasang-pasangan semuanya, bukan hanya manusia. Sampai diketahui atom itu, ya kan? Partikel-partikel itu semuanya ada proton, neutron, ya kan? Ada positif, ada negatif, apalagi di dunia kimia itu, ya kan? Nah, ternyata manusia ini, masya Allah,
Sudah jelas ada laki-laki, ada perempuan. Loh kok yang laki-laki mau jadi bencong itu loh, gimana ceritanya? Kok ada perempuan yang jadi laki-laki? Lalu kemudian dengan logika HAM, kebebasan ini dan itu, lalu mereka membuat istilah LGBT. Masya Allah. Dan itu minta disahkan, minta dihormati. Lihat, ada kan? Ayo kita hormati. Masya Allah. Bagaimana dihormati? Ayam jago saja itu nggak pernah salah. Betul? Ada ayam jago ngejar ayam jago. Ada kambing jantan ngejar kambing jantan. Binatang aja nggak pernah salah memilih jodohnya. Loh kok ini manusia sudah pulang punya gelar berderet, katanya hebat, berpengetahuan. Loh kok kemudian ngajak, ayo kita hormati LGBT. Masya Allah. Saya merinding ketika jadi datang nggak ke Indonesia? Nggak jadi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya khawatir memang bala dia kalau datang. Dan sebenarnya sudah banyak yang datang di Indonesia. Ya. Jangan dikira. Seharusnya kalau kita bisa menolak yang datang kemarin itu, maka yang Indonesia yang sudah ada sekarang ini dan yang banyak itu harus segera ditolak. Karena itu merusak. Ini bencana. Kita harus ingat dulu bencana ditimpahkan di kaumnya Nabi Lut. Itu kan karena ini. Karena ini. Dan dulu itu seingat saya, setahu saya, itu baru laki-laki dengan laki-laki. Di zamannya Nabi Lut itu baru laki-laki dengan laki-laki. Saya belum tahu atau belum melihat perempuan dengan perempuan. Tapi sekarang itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Maka bencana yang mana lagi yang kira-kira yang tidak kita takutkan dengan sebab itu? Ditambah lagi kalau Allah sudah sebutkan azwaj, berpasang-pasangan, itu berarti kalau manusia harus dengan nikah yang benar, tidak boleh berzina. Tapi sekarang mereka katakan ini harus disahkan secara undang-undang. Ini pekerjaan kan gitu, PSK, pekerjaan. Kalau sudah pekerjaan disahkan, nanti yang terjadi para ustadz yang melarang orang berzina, ustadz yang ditangkap. Betul? Coba kebalik nggak hidup? Polisi yang nangkap, polisi tangkap juga. Kalau itu sudah dianggap sebagai pekerjaan, karena nggak boleh menghalang-halangin orang bekerja. Gitu. Masya Allah. Ini Al-Quran menunjukkan kita seperti ini. Terakhir, kita harus mau. Alam semesta ini Allah atur sedemikian sangat rapi. Matahari tidak pernah tumburan dengan bulan. Matahari tidak pernah terlambat terbit. Tidak pernah terlambat juga terbenam. Bulan juga begitu. Sehingga bisa dihitung dengan sangat baik. Sangat baik. Kita bisa menghitungnya karena matahari, bulan, bintang itu disiplin. Termasuk para nelayan itu bisa menentukan arah mana selatan, mana utara karena petunjuk bintang kan. Bintang ini berarti di utara ini. Kan itu. Kenapa? Disiplin. Kenapa disiplin? Mengikuti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan hukum alam. Orang-orang nyebut hukum alam. Itu istilah yang menyesatkan. Bukan hukum alam, tapi hukum Allah. Mana alam punya hukum? Mana alam bisa membuat hukum? Matahari bisa membuat hukum untuk dirinya? Nggak mungkin. Maka yang membuat hukum dan mereka tertib itu karena mengikuti hukum Allah. Maka disebut dengan sunnatullah fil kaun. Hukum Allah di alam semesta ini. Katakanlah hukum alam, tapi hukum alam yang itu Allah tetapkan untuk alam semesta. Mereka semuanya wa kullum fi falaki yasba'u. Semuanya bertasbih di jalurnya. Beredar di jalurnya, bertasbih di jalurnya gitu. Maka tertib. Kalau alam semesta itu tertib, Masya Allah, tidakkah kita malu kalau kita manusia dikasih akal pikiran, dikasih wahyu, lalu kita tidak tertib? Apakah kita tidak malu? Binatang saja nggak salah kawin. Loh kok manusia sudah kuliah jauh-jauh, punya gelar berderet, loh kok salah kawin?
Coba ayo. Malu tidak? Masya Allah. Lo gitu berdebat, gitu berdiskusi di hadapan halayak di televisi. Lo kok nggak malu? Wong kambing saja nggak pernah salah, nggak pernah salah kawin dia, termasuk nggak pernah salah makan. Ya kan? Kalau nggak rumput, nggak ini nggak dimakan dia, kasih dia daging, nggak mau dia, karena bukan makanannya. Oh ini manusia nggak semuanya diambil, koral diambil, ya kan? Apalagi aspal diambil, ya kan? Oh, itu bang dicongkel dan seterusnya. Kenapa nggak malu? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan aturannya. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya.